Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Sidik Puryanto. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Video ini akan digunakan sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, metode pengajaran yang akan saya pakai adalah metode DIA atau Delivery, Interaksi, dan Assessment atau penilaian. DIA ini adalah merupakan metode umum daripada proses pengajaran. Di delivery itu artinya adalah bagaimana proses penyampaian secara keseluruhan, baik itu terkait dengan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Sedangkan interaksi itu adalah bagaimana proses mengelola mahasiswa dan kelas agar berjalan secara interaktif. Kemudian sedangkan asesmen adalah evaluasi, itu adalah terkait dengan bagaimana jenis-jenis atau bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur tercapainya sebuah pembelajaran. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa dalam konteks ini, modus yang akan saya pakai adalah baik itu asinkronus maupun sinkronus. Dalam kesempatan kali ini, yang akan saya praktekkan dalam konteks mengajar adalah pada mata kuliah Sosiologi Indonesia dengan kode mata kuliah BSOS 4205 yang berbobot 3 SKS dan akan diberikan pada mahasiswa semester 8. Adapun capaian lulusan mata kuliah Sosiologi Indonesia ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan terkini terkait dengan masalah-masalah sosiologi. Sedangkan dalam capaian mata kuliah Sosiologi Indonesia ini, selain mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori terkait dengan sosiologi, mahasiswa juga akan mampu menganalisis setiap isu-isu yang berkembang dalam konteks Indonesia. Adapun praktek implementasi ketiga metode itu akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran sebagai berikut. Baik rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya ya. Dengan saya pada mata kuliah Sosiologi Indonesia. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Sidik Puryanto. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini terkait dengan proses sosial yang ada di dalam mata kuliah Sosiologi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sosiologi Indonesia itu kalau kita lihat di kode mata kuliah adalah BSOS 4205 ya, 4205. Kemudian dan Sosiologi Indonesia ini diberikan pada semester 8. Nah, secara umum saya akan menyampaikan dulu terkait dengan CPMK-nya ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Indonesia ini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa harapannya bahwa setelah proses pengajaran selesai, artinya mata kuliah Sosiologi Indonesia selesai, ini teman-teman tidak hanya mampu menguasai konsep teori-teori yang berkaitan dengan sosiologi, ya, tetapi juga mampu menganalisis isu-isu yang berkaitan. Ya. Karena kalau kita ketahui bahwa di alam sekitar kita, ya, fenomena yang berkait dengan interaksi sosial, baik itu dalam interaksi konteks ekonomi, politik, budaya, ya kan? Kemudian itu menjadi satu fenomena yang menarik
Karena kalau kita ketahui bahwa di dalam interaksi itu ada dua sisi, ya. Sebagaimana kita ketahui ya, di dalam proses bagi kehidupannya ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi positif dan sisi negatif. Nah, misalkan nih, sebagaimana kita saat ini itu adalah rangkaian melaksanakan sebuah proses interaksi secara positif. Berbeda dengan kalau kita lihat dengan fenomena di luar sana, ya kan, di luar sana itu ada berbagai fenomena yang itu bertentangan. Ya, misalkan konflik, ya, kompetisi, kemudian kontroversi dan seterusnya. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas secara keseluruhan dalam sesi pembelajaran kali ini. Ya, proses-proses sosial, kemudian dari sebelum proses-proses sosial itu ada bagaimana interaksi sosial. Nah, saya izin share teman-teman semuanya terkait dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Apakah teman-teman sudah melihat ya? Lihat, Pak. Lihat ya, oke. Ini teman-teman. Jadi sebelum kita diskusi, kita berinteraksi, ya, saya terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan apa itu perencanaan pembelajaran. Ya. Kalau dalam konteks pengajaran secara umum, itu kan ada 3 metode sebenarnya. Yang pertama adalah delivery, ya kan? Kemudian yang kedua adalah interaksi, kemudian yang ketiga adalah assessment. Ini sebenarnya sudah dilakukan secara umum ya oleh teman-teman semuanya ketika berada di dalam kelas. Nah, delivery itu apa? Delivery itu adalah bagaimana proses penyampaian secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Nah, itu delivery. Mulai dari perencanaan pembelajaran, ya, misalkan ada RPP, ya kan, kemudian pelaksanaan seperti apa, mau menggunakan model apa, atau menggunakan metode seperti apa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penilaian. Nanti kita menilai seperti apa, dengan jenis-jenis penilaian seperti apa, seperti itu. Jadi itu adalah adalah metode secara umum dalam proses pengajaran, seperti itu. Jadi ada delivery, ada interaksi, dan kemudian ada assessment. Nah, dalam konteks kali ini, ya, saya akan membawakan materi terkait dengan proses-proses sosial. Jadi proses sosial itu tujuannya apa? Ya, perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa materi proses sosial ini akan dibawakan dalam 2 pertemuan, masing-masing pertemuan adalah 2 jam pembelajaran, ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian dengan interaksi sosial, ya. Kemudian menjelaskan pengertian proses sosial seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan hubungan interaksi sosial dan proses sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan proses terjadinya interaksi sosial. Ya, ini yang akan kita bahas pada pertemuan sesi ini, pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan berikutnya, ya pada minggu berikutnya, ya kita akan menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk proses sosial, asosiasi dan sosialisasi, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa kita di UT itu teman-teman semuanya ada 2 modus pembelajaran. Yang pertama adalah sinkronus, yang kedua adalah asinkronus, ya kan? Kalau sinkronus kan kita seperti ini, tatap muka, ya kan? Kita face to face, ya, berhadapan satu dengan yang lainnya. Kita bisa langsung berinteraksi dan seterusnya, ya. Kemudian berbeda kalau asinkronus.
asinkronus itu adalah karakteristik daripada belajar mandiri. Kita disediakan buku BMP, ya, buku materi pokok. Di dalam buku materi pokok itu ada keseluruhan daripada komponen-komponen daripada proses pembelajaran di situ. Mulai dari CPMK-nya ada, ya kan? Kemudian sub CPMK-nya ada, ya kan? Kemudian ada tujuan pembelajarannya, ya kan? Kemudian ada latihan-latihan mandiri, ya kan? Diskusi. Di situ ada penugasan, kuis, dan barangkali ada juga yang membuat rangkuman dari masing-masing pertemuan. Nah, karena kita menggunakan dua modus, maka nanti dalam pelaksanaannya menggunakan dua modus, baik asinkronus maupun sinkronus. Begitu juga dengan asesmen atau penilaian. Penilaiannya pun juga menggunakan dua modus. Yang pertama adalah sinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus itu nanti kan kita belajar mandiri, maka evaluasinya adalah melalui penugasan, tugas mandiri, ya kan? Tugas tutorial, ya, di situ ada, kemudian ada UAS dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sinkronus, nah itu nanti tergantung dari model yang digunakan, ya. Biasanya kalau model pembelajaran kooperatif, kemudian model pembelajaran PPL atau PPL itu biasanya menggunakan yang namanya diskusi atau kemudian presentasi. Stop share. Mas Riki, ada kelihatan ya? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sebelum kita lanjutkan kepada materi inti, ya, saya akan memutarkan video, ya, terkait dengan interaksi sosial. Ya. Dari dua video ini saya berikan dua kontradiksi. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Ya kan? Nah, harapan saya ketika teman-teman sudah melihat video ini, ya kan, nanti teman-teman akan menganalisis kira-kira atau mengidentifikasi kira-kira video ini memuat tentang apa, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah yang terjadi dalam interaksi kedua video tersebut? Yang kedua adalah dari dua gambar tersebut, kesimpulan Anda tentang kedua gambar itu apa? Saya ingin saya ingin mendengar analisis teman-teman semuanya terkait dengan dua video tersebut. Silakan. Bentar, Pak. Kalau teman-teman setelah melihat video itu, silakan. Ada yang mau argumentasi di sini? Mbak Dina, Mbak Aryani, Mbak Nindi, coba Mas Rizky siapa? Untuk video itu video tentang interaksi yang ada di pasar, Pak. Ya. Yang ada di pasar tradisional. Pasar. Terus? Interaksi di pasar antar siapa? Antara pembeli dan penjual di pasar, Pak. Pembeli dan penjual. Oke. Terus yang kedua? Untuk video yang kedua, saya, Pak. Ya, silakan. Untuk video yang kedua adalah tawuran pelajar, interaksi destruktif, perbedaan yang memicu konflik, dan tawuran pelajar menunjukkan kurangnya kontrol emosi dan empati. Masalah kecil berkembang menjadi kekerasan karena kurangnya komunikasi dan kedewasaan sosial. Terdapat interaksi negatif yang terjadi dalam hubungan sosial dapat menimbulkan dan menyebabkan dampak yang buruk seperti tawuran tersebut. Oke.
Kemudian kalau yang video yang pertama, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pedagang bersaing tapi tetap saling membantu. Karena pada video tersebut terdapat interaksi positif, hal tersebut bisa mendorong terjadinya kerjasama, keharmonisan, dan integrasi sosial antar pedagang dan pembeli. Oke. Terus kesimpulannya apa kalau begitu? Dari dua video tersebut, Pak. Dari video yang pertama. Kalau tadi yang kedua itu kan sudah disampaikan kesimpulannya. Yang pertama kesimpulannya apa berarti? Interaksi apa yang terjadi? Interaksi positif atau negatif kalau yang gambar yang pertama? Positif. Positif. Ya. Untuk video pertama itu interaksi positif, dan yang video kedua itu interaksi negatif. Interaksi negatif. Ya. Oke. Ada yang lain? Ini Pak, kalau untuk video pertama itu interaksi antara individu dan individu. Kemudian kalau untuk video yang kedua, interaksi antara kelompok individu atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok gitu Pak. Oke. Jadi kalau dari dua video itu apakah itu sudah membentuk proses sosial atau belum? Dari dua video itu apakah sudah disebut sebagai proses sosial atau belum? Kalau interaksi kan sudah ya, bahwa terjadi ada interaksi positif dan interaksi negatif. Nah kemudian kalau saya tanya lagi, apakah sudah terjadi atau sudah terbentuk proses sosial dari kedua video itu atau belum? Menurut Anda bagaimana proses sosialnya? Kalau menurut saya, berdasarkan dari pengertian itu kan proses sosial adalah cara bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan membentuk pola hubungan serta sistem sosial. Ya. Jadi sepertinya dari video tersebut terjadi proses sosial gitu Pak. Oke, terjadi proses sosial. Ya. Proses sosial. Kalau yang pertama itu proses sosial yang bagaimana? Kemudian yang kedua itu proses sosial yang bagaimana? Yang asosiatif yang mendukung integrasi sosial, dia lebih, yang pertama itu lebih akomodasi dan lebih kerjasama usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Sebenarnya kan itu kalau video pertama itu lebih ekosistem ya Pak, ekonomi lokal. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu untuk maksudnya untuk video yang kedua Pak? Ya, untuk yang kedua itu proses sosial yang bagaimana? Yang kedua itu akomodasi, proses penyesuaian antara pihak-pihak yang berselisih untuk mengurangi ketegangan atau konflik. Jadi misalnya ada pedagang, mereka kan saling tawar-menawar. Jadi yang kedua, yang pertama adalah proses asosiasi, karena di situ membentuk kerjasama yang positif tentunya, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah proses sosial disosiasi, karena itu terjadi konflik seperti itu ya, atau pertentangan. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita mendalami terkait dengan itu, ya kan, ya nanti teman-teman tugasnya adalah menganalisis ya terkait dengan studi kasus misalkan ya. Saya akan coba berikan gambaran sedikit terkait dengan pengertian daripada interaksi sosial dan proses sosial. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa interaksi ini menjadi komponen penting dalam sosiologi. Karena di dalam interaksi ini ada hubungan
antar individu dengan individu, ya, kemudian individu dengan kelompok, seperti itu ya. Individu dengan individu dengan kelompok, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Kalau tadi asosiasi itu kerjasama, ya, usaha bersama antar individu seperti yang terjadi di pasar, kemudian terjadi di sekolah, ya. Nah, kemudian ada akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses penyelesaian antar pihak-pihak yang berselisih untuk mengurangi ketekanan konflik. Ya. Misalkan Mas Rizky sedang berkonflik dengan sekolah. Di situ ada upaya akomodasi. Ya, akomodasi itu bisa penyusunan atau kompromi. Kita kesempatannya bagaimana? Ya. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua budaya atau lebih menjadi satu budaya bayu yang diterima bersama-sama. Kemudian yang proses sosial yang disosiatif adalah persaingan. Ya. Ada proses sosial di mana individu dan atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas tanpa adanya kekerasan. Ini persaingan. Ya. Kemudian ada kontroversi. Ada proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, ditandai dengan sikap menantang secara tersembunyi-sembunyi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan disosiatif, ya. Konflik, ya, proses sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara-cara kekerasan atau ancaman. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana hubungan interaksi sosial dan proses sosial. Interaksi sosial adalah fondasi daripada proses sosial, rekan-rekan. Tanpa ada interaksi maka tidak akan terjadi namanya proses sosial atau tidak akan membentuk yang namanya proses sosial. Nah, proses sosial adalah hasil dari interaksi yang berulang dan kompleks dan menciptakan struktur dan dinamika dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana syarat terjadinya daripada interaksi sosial. Apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana syarat terjadinya interaksi sosial. Ya. Sebagaimana teman-teman sebagaimana teman-teman ketahui bahwa sesuai dengan video tadi, bahwa syarat terjadinya interaksi sosial adalah ada kontak sosial, baik secara langsung tatap muka maupun tidak langsung, ya kan? Kalau begini kan kita ada tatap muka nih secara langsung, ya kan? Nah, kalau tidak langsung berarti itu menggunakan satu pendekatan teknologi, sebagaimana asinkronus, ya, pembelajaran asinkronus misalkan. Nah, seperti itu. Ada secara langsung tatap muka. Begini ada kontak sosial. Tetapi kalau kemudian kontak sosial itu tidak dilanjutkan dengan komunikasi, itu maka belum terjadi yang namanya interaksi sosial. Maka harus ada komunikasi. Ya, ada komunikasi, pertukaran informasi, ide atau perasaan dan seterusnya. Ya, misalkan saya halo, apakah itu bisa disebut sebagai syarat interaksi sosial? Belum. Karena belum ada informasi tujuannya seperti itu. Kemudian ada bersifat timbal balik. Nah, ini yang penting. Kedua komunikan atau kedua misalnya individu-individu itu yang saling merespon. Nah, saling merespon itu disebut juga timbal balik. Ya. Seperti itu. Misalkan begini teman-teman. Mbak Arini besok ada kegiatan nggak? Kalau nggak ada kita yuk misalkan ketemu di tempat di perpustakaan misalkan. Kalau Mbak Arini merespon iya, siap, berarti besok ada timbal balik. Berarti kedua belah pihak saling diuntungkan. Ya kan, saling diuntungkan. Nah, kemudian yang terakhir ada dengan tujuan tertentu atau kepentingan tertentu. Ya. Kita melakukan interaksi sosial itu harus ada tujuannya, kepentingan tertentu. Ya. Bisa untuk kerjasama, persaingan atau sosialisasi seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa syarat terjadinya interaksi sosial adalah ada kontak sosial, ada komunikasi sosial, ada komunikasi bersifat timbal balik, dan ada kepentingan tertentu atau tujuan tertentu. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita
melaju kepada evaluasi, ya kan, penugasan. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Teman semuanya, sekarang kita melangkah kepada evaluasi, ya kan? Karena kita sebagaimana kita saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran ini menggunakan asinkronus dan sinkronus. Nah, sinkronusnya ya, saya ingin meminta ke teman-teman untuk menganalisis pada dua gambar tersebut ya. Gambar satu adalah interaksi secara positif, gambar dua adalah interaksi secara negatif. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah dari kedua gambar tersebut analisis secara kelompok. Ya. Interaksi dan proses sosial yang terjadi seperti apa? Kemudian hubungan dari interaksi dan proses sosial seperti apa? Dan kesimpulan dari kedua gambar tersebut seperti apa? Itu adalah tugas penguasaan asinkronus. Ya, tugas penguasaan sinkronus maksudnya. Nah, kemudian sedangkan tugas mandiri ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu memiliki BMP atau buku materi pokok. Di dalam buku materi pokok itu ada latihan-latihan yang bisa rekan-rekan kuasai. Ya, mulai dari merangkum dari per sesi ya, atau per modul atau per kegiatan belajar, kemudian di situ ada kuis, ada latihan mandiri dan ada latihan soal formatif. Itu evaluasi. Nah, evaluasi nanti kita akan kembali kepada pertemuan berikutnya. Ya, begitu ya teman-teman semuanya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, Pak, saya mau nanya ini dikerjainnya kapan, Pak? Sekarang. Oh, minggu depan kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Oke? Oke, Pak. Berarti Baik, Pak, kita tugasnya buat rangkuman sama kuisis sama latihan mandiri atau apa Pak tugas kita? Tugas teman-teman semuanya ada ketika sinkronus kan itu ada rangkuman merangkum dari sesi ini ya, merangkum pada sesi ini. Kemudian di situ kan ada tugas mandiri dalam PMP-nya. Buku materi pokok kan ada latihan mandiri, di situ kan ada kemudian soal-soal formatif yang bisa teman-teman laksanakan seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sinkronus tadi analisis gambar tersebut ya, proses interaksi seperti apa, proses seperti apa, dan kemudian kesimpulan seperti apa. Seperti itu. Oke ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Kita akan kembali lagi pada pertemuan berikutnya di sesi minggu depan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila hari ini kurang berkenan, dan saya akhiri dulu ya teman-teman semuanya. Kita bertemu pada minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke. Terima kasih, Terima kasih Pak. teman-teman semuanya. Oke, Pak. Terima kasih juga.